Ya, sekarang saya akan jelaskan terkait menghitung jarak ya. Jadi kemampuan Anda menghitung jarak di dalam lingkaran ya. Jadi jarak. Jadi jarak ini kebanyakan adalah jarak titik terhadap titik ya kan, titik terhadap titik, jarak titik terhadap garis, ada jarak titik terhadap bidang ya. Ini terhadap bidang. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu nih, jarak titik terhadap titik itu kuncinya adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras ini yang wajib dikuasai ya untuk mempercepat perhitungan. Itu kalau di sini itu A akar E, ini kok A akar Y, maka sisi miringnya itu A akar X ditambah Y. Ini pedoman pertama yang wajib dikuasai nih ya. Saya akan berikan contoh dulu ya. Nih, saya akan berikan contoh, misalkan Anda ketemu sebuah segitiga, pastikan itu sebuah segitiga siku-siku. Maka kalau misalkan di sini nih 3 akar 2, wih ternyata di sini ada 6 ini ya. Berapa ini tegaknya ini? Berarti kamu berpikir 6 itu pengalinya 3 kan? Jadi 3 dikali 2 itu namanya 6. Nah 2-nya itu saya tulis akar 4. Ini ya menghasilkan ya nih. Menghasilkan di sini jadinya 3 akar. Kalau ini 4, di sini 2, berarti 4 dikurang 2 jadi 2. Jadi kalau mau mencari yang miring itu ditambah, kalau mau mencari yang sisi bukan miringnya itu berarti dikurangi ya. Ini konsep yang wajib harus tahu dulu ya. Ini karena nanti Anda akan lancar kalau Anda paham ini ya. Sekali lagi, kalau di sini katakan misalkan 2 akar 5, ternyata kok di sini 6, maka miringnya berapa? Nah ini faktor pengalinya kan 2. Maka saya tulis saja 2 kali 3 itu 6. Nah 3-nya saya tulis akar 9. Maka di sini didapatkan akar 9 ditambah 5 maka menjadi 14. Begitu ya. Ini cara menghitung jarak titik. Nah nanti kan titiknya di sini nih, jaraknya itu ya. Sekarang jarak titik terhadap garis, saya tambahi ilmunya ya. Jarak titik terhadap garis. Setiap jarak titik terhadap garis kuncinya adalah menghitung luas segitiga. Itu kata kuncinya, menghitung luas segitiga. Nah, luas segitiga itu salah satunya katakan misalkan begini nih ya. Ini misalnya ada suatu segitiga begini ya, segitiga. Segitiganya ini merupakan sama kaki ya. Segitiganya sama kaki, kebanyakan sama kaki yang dimunculkan ya. Katakan ini A, ini B, ini C. Ya, di sini katakan 6 ya. Di sini 8, ini 8. Ini 8. Ini kan sama kaki, ini kakinya sama. Ini berarti kita bisa mencari tengahnya ya. Tengahnya itu berarti ini tengah-tengahnya sama. Nah, ini sama kaki. Berarti otomatis di sini 3, ini adalah 3 kan begitu. Nah, tapi yang ditanyakan jarak titik B ke C. Nih ya. Jaraknya ya ini. Yang warna hitam ini ya, jarak B ke AC. Kamu ditanya berapa sih jaraknya B ke AC? Jaraknya B ke garis AC katakan T. Ini katakan di situ T. Maka yang kamu lakukan adalah menghitung luas segitiga. Segitiga yang mana? Berarti ingat, luas segitiga setengah. Saya pakai alasnya itu alas yang jarak titik tadi ke garis tadi ya. AC itu menjadi alasnya, berarti AC-nya 8 ya. Dikali tingginya T itu yang mau dicari ya. Jadi sekarang kamu dapatkan dari jarak titik B ke AC, maka jadikan AC itu menjadi alasnya. Jadi alasnya itu AC dikalikan tingginya yang T. Nah sekarang menggunakan luas segitiga versi lain itu ya. Versi lain itu berarti setengah. Saya pakai alasnya yang ini nih. Nih alasnya pakai yang 6 dikalikan tingginya yang ini. Nah tinggi ini tadi ya, jaraknya A sampai M itu harus tahu. Caranya bagaimana tadi ya? Nah caranya adalah ini tadi B, ini adalah A, ini adalah M. Ini kan 3 ya. Dan ini tadi diketahui 8. Ini kan siku-siku. Berarti di sini akar dari 3 itu kuadrat 9 ya. 8 kuadrat. Ya nih, jadi di sini mencari yang tegak ya. Mencari yang tegak berarti ini adalah akar dari 8 kuadrat itu 64 saya kurangi dengan 9. Maka didapatkan panjang A sampai M-nya itu adalah akar 55 ya.
Jadi 55 tambah 9 jadinya 64. Berarti kita dapatkan di sini ya, T-nya setengah alas kali tinggi. Tingginya si AM tadi ya. AM-nya berapa AM-nya tadi? Akar 55. Nah ini tinggal dicoret aja, setengahnya hilang. Maka T-nya ketemulah 6/8 akar 55 gitu ya. Ini cara mencari jarak titik terhadap garis. Nih, jadi konsep dasarnya ini dulu. Jadi kalau di TPS semacam itu. Sekarang kita lihat yang di sini ya. Dikuati kubus ABCD VGH dengan rusuknya 4 nih ya. Rusuknya 4. Oh, kalau ini rusuknya 4, di sini rusuknya 4. Lah yang ditanyakan jarak P ke Q. Jarak P ke Q itu kan ini ya. Nih, jarak P ke Q. Berarti kita harus mencari pertama dulu yang dihubungkan adalah ini dulu, nggak apa-apa nih ya. Nah, ini kan siku-siku ya. Siku-siku, maka bentuknya menjadi bentuk begini nih. Nih. Saya tarik garis gini, ini adalah E-nya, ini siku-siku, ini adalah P-nya, ini merupakan Q-nya. Lah, yang ditanyakan adalah garis PQ ini ya. Kita nyari panjangnya EP. Wah, mencari panjang EP gimana? EP kan gini nih EP ya. Ini adalah E, ini adalah EF, ini adalah P. Kalau rusuknya itu 4, maka dibagi 2 jadi 2. Panjang EF kan otomatis 4. Ini berarti dibuat 2 akar 1. Kenapa? Karena 2 itu ya 2 kali 1. Jadi 2 akar 1. Nah, ini ya. Nah, terus di 4. 4 itu sama saja dengan 2 akar 4. Nah, 2 kali 2 gitu ya. Maka sisi miring ini jadi 2 akar 5. Oh, EP ketemu nih 2 akar 5 gitu ya. EP-nya udah ketemu. Nah, sekarang Anda tahu EH, EQ. EQ kan panjangnya otomatis 2. Berarti 2 itu sama saja 2 akar 1. Sedangkan di sini 2 akar 5. Maka otomatis di sini 2 akar 6 karena 5 tambah 1 6. Udah selesai. Berarti panjangnya PQ adalah 2 akar 6 ya. Mudah sekali, ini masalah Pitagoras saja ya. Masalah Pitagoras saja dikuasai. Contoh yang lain nih, jarak P ke AB ya. Nih. ABCD rusuknya 6. Wah, ini ternyata rusuknya 6 ya. P perpotongan antara IG dan H, jarak P ke B. Oh, jarak P ke B. Ya, ini kan siku-siku ya. Berarti otomatis kalau gambarnya itu PF ya, ini kalau saya keluarkan sini tuh gini bentuknya nih. Nah, nggak susah kan? Ini adalah F, ini adalah P. Kita tahu kalau bentuknya H, ini E, kemudian si F, panjang EF kan otomatis 6 ya. Panjang EH juga 6 ya. Berarti sama aja 6 akar 1, 6 akar 1. Maka di sini 6 akar 2. Nah, karena PF itu di sini posisinya, maka PF itu setengahnya. Maka setengah dari 6 akar 2 itu adalah 3 akar 2. Jadi PF-nya 3 akar 2. Sedangkan PF ini tadi, PB tadi adalah 6. 6 itu boleh saya tulis 3 dikali 2 gitu ya. 2-nya akar 4. Wah, ini 3 akar 2. 3 akar 4, maka sisinya ini 3 akar 6. Tuh kan, tinggal nambahkan aja. Maka jawabannya 3 akar 6. Oh, tidak sulit ya di TPS macam itu. Ya, coba ulang lagi. FGH ya, F ke garis AC. Oh, F ke garis AC, tinggal ditarik saja ya. Tinggal ditarik saja. Ini, oh rusuknya 10. Ya sudah, berarti kalau rusuknya 10 saya buat segitiganya aja tak keluarin jadi gini ya. Nah, kita tahu ini adalah F, ini adalah A, ini adalah C ya. Panjang AC. Oh, panjang AC-nya otomatis kalau ini 10, ini 10, panjang AC-nya 10 akar 2. Oh, ini juga sama 10 akar 2 karena ini juga 10, ini 10 ya. Ini juga 10 akar 2. Nah, sekarang ditanyakan jaraknya F ke AC karena sama sisi ya. Nah, dibelah saja jadi 2, berarti ini sama. Karena ini 10 akar 2, separuhnya jadi 5 akar 2. Wah, ini 10, ya dibuat saja 5 kan. 10 itu kan 5 dikali 2. Maka boleh masuk. 2-nya masuk jadi 4 kali 2 jadi 8. Oh, ini 5 akar 8, 5 akar 2. Maka di sini 5 akar 8 kurang 2 jadi 6. Oh, di sini 5 akar 6. Oh, tidak sulit ya jarak titik terhadap garis. Ulang lagi. Jaraknya E ya. Ini jaraknya E ke BG ya. Ini jaraknya E ke BG. Nah, sekarang menjadi sebuah kesimpulan saja ya. Disimpulkan saja.
Jadi kalau besok ditanyakan jarak titik pojoknya terhadap diagonal sisi di depannya itu, berarti dia selalu setengah dari A akar 6 ya, setengah rusuknya akar 6. Selalu begitu ya. Nih, karena tadi kalau dimisalkan, kenapa kok bisa setengah akar 6? Kalau dimisalkan di sini tadi adalah setengahnya ya. Ini tadi setengah dari A akar 2. Nah, di sini juga sama dengan A akar 2. A akar 2 itu sama aja dengan setengah kali A kali 2, jadi akar 8. Oh, berarti di sini setengah A akar 6. Jadi dibiasakan saja berarti ya. Dibiasakan. Berarti kalau ada titik pojok, ingat-ingat. Titik pojok ini ya, jaraknya terhadap diagonal sisi ya, diagonal sisi namanya ya, titik pojok terhadap diagonal sisi, sehingga kalau dihubungkan menjadi sebuah segitiga sama sisi ini ya, diagonal sisi yang bentuknya menjadi segitiga sama sisi, maka jaraknya langsung aja setengah rusuknya akar 6. Wah, di sini rusuknya 6 ya, tinggal dimasukkan aja setengah rusuknya itu 6 akar 6. Oh, berarti ketemu 3 akar 6. Oh ya. Nih, jadi mudah sekali, 3 akar 6. Maka jawabannya adalah yang B gitu ya. Nih, coba lagi ditanyakan jarak A ke BH misalkan. Nah, jarak titik A ke panjangnya BH ini berapa? Nggak usah khawatir, boleh dibuat segitiga saja ya. Siku-siku saya keluarin. Oh, toh, segitiga. Anda ini adalah B, ini adalah H, ini adalah A. Kemudian Anda tahu kalau rusuknya A, otomatis panjang AB adalah A. Panjang AH itu A akar 2. Karena ini A, otomatis A akar 2. Panjangnya BH adalah A akar 3. Wah, sekarang jaraknya titik A ke BH gimana? Tarik saja tegak lurus. Nah, ini tingginya T. Ilmunya gimana tadi? Luas segitiga ya. Luas segitiga gimana? Setengah alasnya itu yang dituju. Alasnya yang dituju. Berarti A akar 3 dikali tingginya adalah T. Sekali lagi ya. Jarak titik A ke garis ini. Berarti sekarang alasnya itu tak ambil dikali dengan tingginya. Nah, disamakan dengan setengah. Alasnya adalah A, tingginya adalah A akar 2. Nah, sekarang tinggal dicoret aja. Tuh, setengahnya coret, A-nya dicoret ya. Maka ketemulah A akar 2 per akar 3. Nah, sekarang kalau tak kalikan dengan akar 3, maka akan menghasilkan nilai sepertiga A akar 6. Maka jawabannya sepertiga A akar 6, itu jawabannya adalah yang B ya. Ini saya kira begitu ya tentang jarak titik terhadap garis ya. Saya kira sudah menguasai. Semoga sukses.